Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tanpa Ragi yang berjudul Kenapa tidak ada ustadz yang beritahu Allah sakit. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentar guys. Pedang malu. Lu buka deh di Sahih Muslim 4661. Allah lu itu sakit lo. Allah itu minta dijenguk. Gua nggak ngada-ngada. Lu kalau mau cari tahu sendiri dulu di kitab. Baru kaget dengan kitab orang. Ini kitab sendiri aja lu nggak pernah tahu gitu. Allah lu itu pernah sakit. Ya, Allah itu sakit di Sahih Muslim 4661. Minta dijenguk. Allah itu lapar. Kita kan bertanya, ini kenapa Allah kok bisa begini kelakuannya ini? Kita mesti baca dulu nih ini ya. Jadi jangan dibilang nanti kita menista atau kita ngarang bro. Kalau misalnya nggak ada dalilnya kan nanti dibilang kita ngarang kan. Ini dari Sindo News ya. Jadi kalau misalnya dibilang ngarang ya, baca aja di sini ya. Ketika Allah Ta'ala sakit dan minta dijenguk, ini takwilnya katanya ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman dalam hadis qudsi pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku. Menjawab dalam kurung anak cucu Adam, oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan, tadi Fulan mana tuh? Fulan udah keluar, sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya. Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak beri aku makan. Anak cucu Adam menjawab, ya Rabbi, bagaimana aku memberi makan engkau, sedang engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, tetapi tidak kau berikan makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu beri makan dia, niscaya kamu dapati hal itu di sisiku. Wahai Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak beri minum. Anak cucu Adam bertanya, ya Allah, bagaimana aku memberimu minum, sedang kau Tuhan bagi alam semesta? Allah menjawab, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi tidak kau memberi minum. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, niscaya akan kamu dapati dalam kurung balasannya itu di sisiku. Nah, ini kalau orang mengerti ya, orang mengerti. Ini adalah tata bahasa yang tinggi ya. Ini semacam sindiran Allah kepada kita ya. Kalau kita tidak mau memberikan sesuatu yang orang butuhkan. Ingat, kita semua ciptaan Allah ya. Ini sebenarnya gampang dimengerti guys. Kalau mereka dipaham, ini bukan Allah tuh beneran sakit, bukan Allah tuh beneran butuh makan, butuh minum, tidak. Jangan samakan dengan Yesus, itu fakta. Yesus fakta, dia butuh makan, butuh minum, dia sakit, itu fakta. Bahkan bukan sakit, dia mati bahkan guys. Itu fakta. Ya, jadi gini. Ini kalau Anda lihat ya, kenapa kok jadi ketika Allah itu menyindir, ya, dia pakai perumpamaan. Jadi orang semua tahu, kan tadi kan jawabannya jelas tuh. Umat yang mengatakan bahwa bagaimana aku memberimu makan, kami memberimu minum, kami menjengukmu, padahal engkau tuh nggak mungkin sakit, nggak mungkin lapar, nggak mungkin haus. Orang semua udah tahu jawabannya guys, karena itulah Tuhan. Orang tahu itu kan. Nah, jadi dari Tuhan itu ternyata dia pengen beritahu bahwa sebenarnya yang dimaksud dia adalah ada hambanya yang sakit. Yang sakit itu sebenarnya bukan dia, tapi hambanya. Nah, hambanya sakit, hambanya lapar, hambanya haus, membuat dia juga ikutan. Ngerti nggak? Ikutan dalam artian apa? Apakah dia ikut sakit, ikut lapar, ikut haus? Enggak. Tapi dia ikut rasanya punya empati. Ngerti nggak maksudnya? Misal saya nggak lapar, saya nggak haus, saya nggak sakit. Tapi saya ikut merasakan sakit orang yang sakit, saya ikut merasakan lapar orang yang lapar, saya ikut merasakan orang yang haus, karena saya cinta mereka. Anda coba lihat, Anda nggak lapar, Anda nggak haus, Anda nggak kenyang, Anda tidak
lapar, tidak haus, dan tidak sakit. Tapi ketika orang yang Anda sayang itu sakit, lapar, haus, kalau Anda betul sayang, Anda pasti melakukan hal yang sama. Anda akan, analoginya Anda akan ikutan sakit, ikutan lapar, haus. Seakan-akan Anda sakit, lapar, haus. Karena merasakan apa yang orang yang Anda sayang rasakan. Bukan Anda benar sakit, lapar, haus. Anda kenyang, Anda tidak haus. Ya, Anda tidak sakit, Anda sehat walafiat. Tapi Anda merasakan itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah itu. Makanya Allah semua tahu jawabannya. Bahwa tidak mungkin kami kasih engkau makan, karena engkau maha pemberi makan. Tidak mungkin kami kasih engkau minum, karena engkau maha pemberi minum. Tidak mungkin menjenguk engkau, karena engkau maha kuasa, maha kuat. Tidak mungkin sakit gitu kan. Nah, ini aja nggak dapat dimengerti oleh Tamparagi dan temannya ini, guys. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Allah tuh selalu memberikan kita. Jadi Allah tuh ingin menempelkan dia dengan umatnya yang lagi sakit, yang lagi lapar, lagi haus. Bahwa Allah tuh bersama dengan mereka. Sama kayak saya. Saya bersama orang yang lagi sakit, lagi haus, lagi lapar. Saya bersama dengan mereka. Dengan Anda memberi atau tidak memberi orang lapar, haus, dan sakit, Anda sama dengan tidak punya empati pada saya. Itu ibaratnya, guys. Kasih merasakan apa yang mereka derita gitu, guys. Simpel itu. Ini adalah hal. Makanya belajar bahasa dulu ya. Belajar bahasa, apa itu perumpamaan, apa itu sindiran, apa itu metafora. Belajar dulu Anda. Ini sangat memalukan, guys. Dia menyamakan sesuatu yang dilihat jelas manusia, yaitu yang sosok bernama Yesus, yang dilihat butuh makan, butuh minum, dan itu bukan perumpamaan. Memang betul-betul kita lihat dia makan, minum, nampak di mata kepala kita. Yesus makan, Yesus minum, Yesus sakit, nampak, gitu. Bahkan dia mati, nampak kan. Bahkan disaksikan oleh orang-orang kan. Yesus mati ke salib. Bahwa itu adalah diserupakan. Mata bisa menipu. Itu jelas faktanya. Ini tidak ada yang pernah lihat Allah sakit, tidak ada yang pernah Allah lihat Allah lapar, tapi tidak ada pernah Allah haus, nggak ada yang pernah. Tapi ini adalah metafora, perumpamaan, sindiran, guys. Itu harus dipahami logika berpikirnya. Hadis riwayat Muslim nomor 25 dan 9 itu diterjemahkan dari hadis sebagai berikut. Ya, terkait hadis qudsi di atas Ali Mustafa Yakub dalam bukunya Al-Turuq Al-Safi Sahihah Fi Fahmi Al-Sunnah Al-Nabawiyah mengutip pendapat Ibn Jama memberikan takwil bla 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 ya. Maksudnya hadis ini adalah hamba Allah yang sedang sakit, bukan Allah itu sendiri. Oke. Ini penjelasannya ya, takwilnya. Jadi dia akal-akalin. Maksudnya di takwil itu berarti Allah sakit, tapi bukan Allah sakit ya. Tetapi kita yang Kristen, kita ngebaca ini. Kan dia bilang, orang tahu jawabannya, bahwa orang mengatakan bahwa bagaimana kami menjengukmu? Engkau aja yang nggak mungkin sakit, bagaimana memberimu makan, engkau aja yang memberikan makan. Orang nggak tahu jawabannya, guys. Makanya jawab seperti itu. Makanya akhirnya karena Allah tahu, berarti Allah uji, berarti mereka ini paham ini. Paham Allah, kalau mereka tuh tahu itu. Maka dia sampaikan langsung niatnya terus terang bahwa dia bersama dengan orang-orang yang sakit, lapar, dan haus. Dia punya empati itu. Kalau Anda tidak memberikan orang lapar itu makan, orang haus itu minum, orang sakit itu Anda jenguk, berarti Anda sama dan tidak melakukan itu juga kepada Allah. Karena Allah akan merasakan hal yang sama dalam hal bukan betul-betul mengalaminya, tapi punya empati. Itu buktinya Allah tuh adalah Tuhan. Dia punya rasa empati. Tuhan tuh punya rasa empati, guys. Karena dia punya rasa kasih yang sayang. Orang punya kasih sayang pasti punya empati, gitu kan. Dan juga punya simpati. Jadi Allah itu bukan batu, ya. Yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Dia punya hati dan perasaan. Makanya dia ciptakan surga dan neraka. Itu bentuk bahwa Allah itu punya hati dan perasaan. Tapi hati dan perasaannya objektif, ya. Tidak berdasarkan dendam kesumat, hawa nafsu, segala macam, tidak. Tapi betul-betul objektif, guys. Karena dia adalah Tuhan yang maha adil. Kita langsung tahu ini sebenarnya apa ya. Mungkin yang ya teman-teman kita yang sebelah nggak tahu. Ini Allah SWT yang ngomong ya. Sedangkan kalau di kita ya kita perlu sharing ya sama teman-teman yang muslim ini ya supaya mereka paham. Oke. Itu siapa sih yang ngomong sebenarnya ya yang tadi yang kita baca ya. Oke, ini di dalam Matius ya. Di dalam Matius tuh kita baca ya penghakiman terakhir ini tulisan merah ini
berarti yang ngomong adalah Yesus Kristus, oke? Nah, ini kita lihat di awal nih ya, ini panjang nih, jadi sebelumnya ini adalah perkataan Yesus Kristus, oke? Matius 25 Nah, ini dari 5. Ya, ini dari 31 lah kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisah. Begini ya, ini diklaim sebagai kata-kata Yesus. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ada yang aneh, guys. Jadi Yesus itu kalau kita ikuti alurnya, ya, kita pakai ini betul-betul seperti logika kata tanpa ragu ini, bahwa ini kata Yesus, ada yang aneh. Gimana saya sebut aneh? Seperti contoh ayat Amanat Agung. Dia tuh seperti orang yang berbeda. Dia mengucapkan A, tiba-tiba berbalik ke B. Itu aneh. Itu menunjukkan inkonsistensi alias tidak konsisten dan menunjukkan kontradiksi. Yang mana dia mengatakan begini kan, ingatlah Israel, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari bangsa Israel. Dia memakai kata di situ hanya, diutus ya, bagi domba-domba hilang dari bangsa Israel. Lalu dia tegaskan muridnya dengan mengatakan bahwa janganlah pergi ke Samaria, kota-kota lain di luar Israel. Selagi dikatakan bahwa pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Itu sudah jelas, itu arahnya ke A. Udah pasti itu, Israel, hanya Israel. Tiba-tiba di ayat Amanat Agung itu dan berbunyi, ayat terakhirnya berbunyi bahwa pergilah seluruh bangsa dan jadikan mereka semua muridku dan baptis mereka dalam nama buat Bapa Putra Roh Kudus. Ini aneh sekali. Ya, aneh sekali. Kok bisa lompat drastis gitu? Nah, makanya ini ada penelitian dilakukan oleh Robert Evan ya, dan 72 pakar Alkitab dari pihak Kristen sendiri, dari Profesor Universitas Harvard, ilmu perjanjian baru ya. Mereka meneliti bahwa ini adalah ayat sisipan, ayat yang pergilah seluruh bangsa itu ayat sisipan, yang tidak ada dari kita mula-mula. Nah, itu menjadikan kita masuk akal sekali, logis. Karena saya juga nggak yakin, nggak percaya bahwa Yesus mengucapkan dua hal yang kontradiksi. Ya, kayak saya ngomong bahwa saya diutus hanya untuk Pekanbaru misalnya. Jangan pergi ke Padang, Jakarta segala macam. Pergilah hanya Pekanbaru. Tiba-tiba di berikutnya saya ngomong lagi gini, pergilah seluruh dunia dan buatlah mereka semua muridku. Kan masuk akal, guys. Nah, jadi ini adalah satu hal yang, jadi kita nggak bisa percaya begitu saja bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah yang di garis merah itu adalah kata-kata Yesus. Ya, intinya adalah Yesus nggak mungkin mengucapkan sesuatu yang untuk belakang, nggak mungkin. Ya, dia haruslah seorang yang konsisten. Ya, karena apa ya? Aneh kalau seorang yang begitu kita percaya Yesus itu adalah orang yang tidak konsisten, aneh sekali. Pasti ada orang yang membuat dia tidak konsisten. Nah, itulah yang menambahkan, yang mengubah dengan menambahkan, menyisipkan, bahkan menghilangkan apa yang dia pernah ucapkan, guys. Misalkan domba dari kambing. Jadi ini berita tentang anak manusia yang duduk di atas kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo. Oleh Bapakku. Bentar, ini kok domba dan kambing larinya, ya. Yesus selalu menganalogikan manusia itu sebagai domba gitu kan, ya, domba, dan dia mensebutkan dia itu dulu domba di Israel, lo larinya ke kambing. Jadi ada domba yang dari Israel, ada yang dari Israel. Jadi kok bisa lari kambing? Ini termin baru, guys, ya. Yang biasa diucapkan hanyalah domba, karena yang dia adalah gembala domba gitu. Kok bisa lari ke kambing gitu, ya kan? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Kita baca ya, penghakiman terakhir ini tulisan merah ini, berarti yang ngomong adalah Yesus Kristus, oke?
Nah, ini kita lihat di awal nih ya. Ini panjang nih. Jadi dari sebelum-sebelumnya ini adalah perkataan Yesus Kristus, oke? Matius 25 Nah, ini ayat dari 5. Ya. Ya, ini dari 31 lah kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi ini berita tentang anak manusia yang duduk di atas kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami beri kau makan, atau haus dan kami beri kau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi kau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dan di dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Ini berarti ada kemiripan dengan yang tadi, ngadis tadi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ini namanya adalah satu akar, satu rumpun. Kita tahu ini adalah, kalau kita lihat apa itu Injil adalah apa yang Yesus beritakan. Kalau Yesus memberitakan ini berarti ini Injil. Itu guys juga pikirnya. Bukan yang tadi ya, bukan yang konteks itu ya. Jadi nggak semua ucapan Yesus itu adalah kita bisa benarkan. Lihat, ini aneh apa tidak gitu kan? Nah, kalau ini kan sama dengan hadis tadi. Jadi ini adalah semacam keterkaitan. Di mana antara Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah suatu hal keterkaitan. Kenapa? Karena biasanya satu Tuhan yang sama. Sehingga Tuhan yang sama itu nggak mungkin informasikan hal beda di antara kitab-kitab sucinya. Dia pernah menurunkan Taurat, Zabur, Injil, lalu Quran. Nggak mungkin dia informasi beda-beda. Nah, beda-beda dalam artian kontradiksi. Oke, beda secara misalnya yang dulu ini nggak ada, ini ada. Oke, itu masih bisa. Tapi yang bertentangan nggak mungkin. Misalnya ini ngomong A, dia ngomong B, nggak mungkin. Tapi kalau dulu ngomongnya dalam artian memang dalam hal yang beda, topik misalnya dia menyampaikan topik A, ini menyampaikan topik B, nah itu melengkapi namanya. Tapi kalau topik sama-sama satu topik, ini ngomongnya A, ini ngomongnya B, nah itu berarti kontradiksi. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah ini kan berarti kan topiknya sama dan sama-sama A. Sama pembahasannya guys. Nah berarti ini adalah dari Tuhan yang sama gitu. Itu logikanya. Makanya kita yakini ini masih asli ya. Karena kitab suci itu sering berkaitan gitu kan. Dan ingat, kalau Anda nuduh bahwa Nabi Muhammad contek, ini berarti Anda lupa bahwa Anda telah menuduh Nabi Muhammad adalah Nabi yang umi, yang nggak bisa baca tulis. Saya tanya sekarang ya, Anda sisi menuduh Nabi Muhammad itu Nabi yang umi, nggak bisa baca tulis. Artinya orang nggak bisa baca tulis itu gimana mau nyontek? Dia aja baca nggak bisa, apa yang mau dicontek dia? Dia bisa baca tidak, lalu apa yang tulis dia? Dia tulis nggak bisa. Jadi Anda anehnya nuduh orang nggak bisa baca tulis, umi, tapi Anda tuduh dia mencontek. Ini aneh sekali guys. Jadi Anda tuh tidak mengerti tuduhan Anda tuh kemana larinya gitu. Asal nuduh saja, berarti nuduh aja gitu kan, walaupun tidak logis gitu. Dan mereka menjawab dia dan katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar di dalam hidup yang kekal. Ya, jadi ini. Nah ini berarti nggak ada penebusan dosa. Karena berbuat baik kan? Ini kan ngomongnya adalah kalau kamu ngasih makan orang, kamu telah berbuat baik berarti kan? Sama dengan kamu tuh telah mengikuti perintah Tuhan. Kamu kalau tidak melakukan itu, kamu kekal di neraka. Artinya tidak ada penebusan dosa, guys. Karena kan ini nggak ada syaratnya percaya kan? Kan ada bilang bahwa oh kamu nggak percaya pada aku, kamu kekal di neraka. Tidak. Kenapa kekal di neraka? Karena tidak memberi makan orang yang lagi lapar, nggak ngasih minum orang lagi haus, kekal di neraka. Jadi nggak ada penebusan dosa. Ya, ini sekali lagi ini membuktikan bahwa ini Yesus ngomong kan, ini kan yang merah-merah ini semuanya kata-kata Yesus. Berarti kalau Yesus tidak ada penebusan dosa. Ini sekaligus kata-kata Yesus ini membantah tentang penebusan dosa. Karena tadi sekali lagi kita ulang ya. Di sini dikatakan bahwa yang buat orang kekal masuk neraka itu satunya adalah tidak memberi makan orang yang lagi lapar, tidak memberi makan minum orang yang lagi haus, dan tidak menjenguk orang yang lagi sakit. Itu guys. Itu tidak ada penebusan dosa ya. Yesus sendiri yang ngomong. Ini adalah perkataan siapa teman-teman? Perkataan Yesus Kristus. Oke? Berarti tidak ada penebusan dosa. Karena hidup kekal di neraka itu kalau kita tidak mau memberi makan orang yang lapar atau memberi minum orang yang haus, guys. Masuk kekal di neraka. Ingat itu. Berarti tidak ada penebusan dosa. Yesus Kristus itu di abad pertama. Nah ya, jadi yang tadi kita lihat ini kalau dari sini, dari hadis ini katanya Allah SWT yang ngomong ya. Jadi ya teman-teman pikir sendiri ya, siapa yang dimaksud Allah SWT oleh si Nabi Muhammad ya. Itu adalah Yesus Kristus. Kalau teman-teman nggak. Guys, ini kan rangkaian Nabi dan Tuhannya. Ingat, bahasanya berbeda loh. Tadi tidak ada, yang di hadis tidak ada penjara, tidak ada apa lagi. Jadi apa ya? Jadi kita itu ya, kalau kita sayang sama Allah, sama Tuhan, sama Rasulnya, ya kita kasih sayang juga sama umat dan ciptaannya. Manusia itu adalah ciptaan, ya Tuhan, sekaligus hamba dari umat dari Nabi yang diutusnya. Satu paket tuh guys. Jadi wajar ketika seorang nabi atau Tuhan itu mengatakan hal yang mirip, wajar gitu. Ngerti nggak? Karena mereka sama-sama saling memiliki. Yang satu Tuhan memiliki manusia, kita ini sebagai ciptaannya, Nabi memiliki kita sebagai umatnya, guys. Itu logika pikirnya. Bukan berarti kalau yang mengucapkan itu Yesus berarti, kalau yang mengucapkan Allah berarti Yesus itu Allah, nggak gitu logika pikirnya. Ini aneh sekali gitu kan. Ini logika dari mana gitu kan. Nggak mau bilang maksudnya Allah yang berfirman ini adalah Yesus, ya sudah, saya juga nggak akan maksa. Saya berarti Allah SWT ini mengutip atau niru atau ya nyontek ya perkataan Yesus. Oke? Karena ya gimana pula ceritanya Allah nyontek perkataan Yesus? Kalau nyontek itu ya copy paste. Ini tidak copy paste guys. Tidak ada kata penjaranya dan gaya bahasa berbeda gitu kan. Dan ini dia bilang bahwa lain gaya bahasanya. Jadi Allah kan mengatakan bahwa aku lapar, kamu tidak mau jenguk, aku ini kan beda gaya bahasa dengan yang Yesus sampaikan tadi. Ini apa ya? Orang contek itu dia apa, dia nggak ngerti orang contek gimana. Coba dia suruh nyontek punya orang lain, pasti akan sama. Minimal sama, nggak sama persis, minimal mirip. Ini nggak mirip guys. Ya. Esensinya ada sama tapi tidak mirip, gaya penulisannya beda guys. Itu sih pahami. yang ngomong itu adalah Yesus ya. Jadi kita baca lagi, ini menurut Imam Muslim ya. Ini dari Abu Hurairah RA. Ini Rasulullah SAW berkata nih, sesungguhnya Allah Ta'ala nih yang berfirman ya, akan berfirman. Ini misalnya ketika Yesus menyampaikan sesuatu yang mirip dengan perjanjian lama,
Apakah berarti Yesus Yahweh? Kan nggak juga, guys. Yesus sering mengenal loh tentang apa yang diucapkan oleh Yahweh, yang diakui sebagai Yahweh di Perjanjian Lama, ya kan? Atau Yesus mengulang kata Musa. Ingat, Musa berkata bahwa sama dengan Yesus katakan, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Itulah perkata Musa yang diulang Yesus. Apakah Yesus adalah Musa? Kan tidak. Kan tidak, guys. Musa dan Yesus berkata hal yang sama, yaitu ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Apakah Yesus adalah Musa? Apakah Yesus mencontek Musa? Kan tidak. Karena mereka adalah nabi yang berasal dari Tuhan yang sama. Tentu ada kesamaan dalam kata-katanya, karena mereka mengajarkan hal yang sama. Wong Tuhan yang sama kok. Gimana sih kayak berpikirannya? Kalau ada Musa, Muhammad, Tuhan Allah, atau mereka sebutnya Allah, mau Yahweh kayak udah Muhammad mengucapkan hal sama, itu bukan berarti mencontek, karena memang Tuhannya sama, guys. Akarnya sama gitu loh. Gimana sih tambah lagi nih? Misalnya kalau Presiden ngomong tentang Undang-Undang 45, ya kan? Pancasila. Menteri ngomong Undang-Undang 45, Pancasila. Saya juga begitu. Masa kami semua sama? Kan tidak gitu logikanya. Mentang-mentang kami mengucapkan yang sama. Terus saya mencontek Presiden Menteri. Kan tidak. Memang saya hafal kok. Masih tahu kok apa Undang-Undang Dasar, apa itu Pancasila. Kan sumbernya sama-sama bersumber dari bangsa Indonesia. Gitu loh kira-kira, guys. Pada hari kiamat, hai anak-anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk aku. Ini adalah Yesus Kristus ya Tuhan, teman-teman yang ngomong ini ya. Oke? Dan menurut si Nabi ini, ya ini Allah SWT. Ya terserah teman-teman mau tafsir apa, terserah gitu. Kalau mau teman-teman bilang, oh berarti ini Yesus itu adalah Allah gitu, ya terserah. Kalau misalnya teman-teman masih ngotot Yesus itu bukan Allah, ya terserah juga. Kalau Yesus bukan Allah, berarti Allah ini nyontek perkataan Yesus. Karena yang ngomong ini pertama adalah Yesus di dalam tadi Matius itu pada abad pertama ya. Oke. Lanjut bro. Anda kira ini agama terserah, nggak gitu logikanya. Agama ini ada panduannya, ada kaidahnya, ya. Udah ada garisnya bahwa Yesus, Nabi satu, hanya Nabi utusan, tidak akan pernah mengikuti Tuhan. Jadi nggak ada terserah, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Kira-kira agama Anda ada terserah, nggak ada. Islam itu tidak pakai terserah. Semua ada kaidahnya, ada kunciannya, ya. Ini betul-betul aneh, guys. Atau apalagi ini kan? Di ajaran terserah gitu kan? Kita nggak pakai ajaran terserah, kita adalah ajaran yang pasti-pasti aja, guys, gitu. Kecuali kalau itu hal yang memang butuh tafsir itu berbeda ya. Iya, betul. Berarti kitab abad 7 nyontek kitab abad ke-1. Ketahuan pelakunya siapa, dan gitu. Dia nggak tahu bahwa Islam itu ya kitabnya bukan hanya Quran, tapi Taurat, Zabur, Injil. Itu juga kitab Islam. Jadi misalnya sama kayak kitab, jadi kayak ada orang ngira bahwa kita nih anak sekolah itu bukunya hanya buku SMA. Enggak, anak SMA itu bukunya, ya anak kuliah itu bukunya buku SMA juga buku kuliah, buku SMP, buku SD, bahkan buku dia juga. Dia bilang oh buku anak kuliah cuman buku kuliah, enggak. Sebelumnya dia pernah belajar buku SMA, buku dia juga itu. Baik itu disimpan di rumah pernah gitu kan. Buku SMA dia juga punya buku SMA, dia juga punya buku SMP, SD. Yang mentang-mentang dia kuliah lalu Anda bilang bahwa dia tidak pernah SMA, gimana dia mau kuliah kalau dia nggak SMA dulu gitu kan? Nah sama kayak Islam begitu. Makanya Nabi itu dari Adam sampai Muhammad tuh agamanya Islam semua. Kitabnya ada Taurat, Zabur, Injil, Quran gitu, guys. Maka biar Islam dulu biar Anda paham. Islam itu bukan tunggal, bukan ngomong tentang Muhammad, bukan ngomong tentang Quran, tapi ngomong tentang Taurat, Zabur, Injil, Nabi Adam hingga ke Muhammad, guys. Itu Islam itu ya. Ini hadis kan ditulis 200 tahun, berarti abad ke-9 nih, tahun 900. Berarti sekitar 8 abad lebih muncul nih niru kitab abad 1. Di abad 1 mengatakan di Matius tadi, ternyata
Di hadis Sahih Muslim tadi 4661 itu ternyata Allah sakit ikut-ikut. Jadi kalau Anda baca ya Alkitab mereka ini, kan itu kan ada kata-kata Yesus yang bilang garis merah tadi. Yesus kan lahirnya pada abad pertama setelah itu kan. Itu kan kitab sebelumnya atau Zabur Injil itu kan ada di abad sebelumnya. Itu kata Yesus itu ada yang sama loh dengan yang yang sebelumnya itu. Apakah Yesus mencontek? Kan tidak gitu logika berpikirnya. Ini aneh sekali guys ya. Aneh sekali memang logika berpikir tempat begini kan. Tentang itu adalah satu yang sama, mirip kalau bilang contek kayak gitu juga gitu. Kan nih. Nah, bukan itu saja ya. Terus tentang Alfa Omega ya, Alfa Omega Wahyu 1 ayat 8 tuh. Allah ngikut nih. Dia adalah yang awal dan yang akhir, al-awal wa akhir. Al-Hadid ya. Ini gimana sih? Konsepnya gimana? Ini beda lagi. Alfa dan Omega yang disebutkan Allah itu tepat sekali. Kenapa? Karena Allah faktanya memang yang Alfa dan Omega. Sebelum Allah siapa? Nggak ada, karena Allah tidak dilahirkan. Allah tidak seperti Yesus yang baru ada setelah dilahirkan oleh ibunya. Baru Yesus ada. Sebelumnya ada Yesus? Nggak ada. Yesus belum dilahirkan oleh ibunya Maria, dia belum ada di dunia ini guys. Dia baru ada setelah dilahirkan ibunya Maria. Allah kapan adanya? Dia sudah ada, bahkan dia yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Lalu kapan Yesus berakhir? Ya, Yesus berakhir di kayu salib. Itu akhirnya Yesus. Meskipun dia bangkit lagi dikatakan, tapi dia berakhir di kayu salib. Allah akan berakhir, tidak pernah berakhir, kekal abadi. Ya. Ini sekali lagi ya guys ya, alfanya omeganya Allah tuh beda dengan alfa omeganya Yesus. Alfa omega Allah tuh real. Yesus tuh cuman hoax ya. Yesus tidaklah seorang yang alfa dan omega. Dia adalah orang yang punya awal dan punya akhir. Kapan awal dia? Itu ketika dia dilahirkan oleh ibunya Maria, dan kapan akhir dia adalah di kayu salib, guys. Itulah adalah beda Yesus sama Allah. Jadi ya, Anda nggak bilang ini mencontek, jangan. Ya. Justru ini gini loh, yang mencontek itu pasti salah gitu. Nggak mungkin orang yang mencontek itu yang benar. Teman saya nih pintar nih, saya bodoh, saya contek. Mungkin nggak punya saya yang benar dia salah, kan nggak mungkin. Masa yang contek benar, yang dicontek salah? Nah ini adalah yang contek benar. Justru alfa omeganya memang untuk Allah, benar. Yang contek salah, masa alfa omega untuk Yesus? Yesus nggak alfa omega. Artinya ini jelas nggak mungkin Nabi Muhammad mencontek Yesus. Ya. Bukan Yesus, itu wahyu ya. Berarti yang nampaknya selain Yesus. Nggak mungkin Nabi Muhammad mencontek orang yang ada yang kesaksian manusia yang ada di Alkitab. Nggak mungkin. Yang wahyu itu mungkin kesaksian Yohanes ya. Nggak mungkin guys, impossible gitu. Orang yang benar mencontek orang salah nggak mungkin. Masih gini loh, kita ngomongin ini tadi bukan untuk mengolok-olok mereka ya, bukan seperti itu. Kita serius loh, tadi kita nggak bercanda. Walaupun tadi kayaknya agak ketawa-ketawa dikit, maksudnya bukan bercanda, itu serius loh, bener-bener serius guys. Oh, serius kok ketawa-ketawa. Itu nggak ada orang tuh yang serius tuh ketawa guys ya, nggak ada. Orang yang bercanda, orang coba deh cari dunia ini, mana orang yang serius tuh yang ketawa, nggak ada. Saya aja nih di tempat kerja misalnya, saya kami mendengar sesuatu yang lucu, misalnya gitu lagi kerja nih, tiba-tiba saya ketawa, dibilangnya nggak ada lucu, ngapain ketawa? Dia ngira saya bercanda. Memang orang lucu kan, memang bercanda kan. Itu lagi bete, saya lagi nggak serius, maka saya kan serius gitu. Jangan ketawa. Karena ketawa tandanya adalah kita lagi bercanda, nggak serius guys. Itu lagi pikirnya. Ya. Jadi kenapa Tuhan berkelor mati di tiang jemuran? Ya mungkin kita bisa shock terapi juga kepada mereka ya. Pertanyaannya jadi emang Tuhanmu nggak berkolor ya gitu. Terus Tuhanmu kenapa nggak berkolor gitu. Terus begitu mereka mungkin jawab ini itu, ya teman-teman udah tahu dulu nih gitu. Teman tahu dulu bahwa kalau SWT itu suka pamer betis ya. Nah mereka ngerti perumpamaan yang Allah kasih. Jadi tidak benar-benar seperti itu. Kok Yesus fakta seperti itu? Nampak dengan mata. Yang kita lihat itu memang nyata bahwa dia berkolor ya. Ini bukan menghina sekali lagi. Memang dia pakainya seperti itu pas salib kan? Kenapa kita yakin justru Islam tuh malah membela dia? Itu bukan dia loh. Yang kalian lihat itu kolor itu bukan dia. Tapi kalian ngotot itu memang dia.
Berarti kalian yang memaksakan dia berkolor. Kita tidak. Kita nggak mungkin melihat, kita nggak mungkin itu Yesus berkolor, nggak mungkin. Kayak itu kan dia. Tapi kalian yang memaksa itu memang dia kan. Berarti kalian lah yang meyakini dia berkolor. Kita tidak meyakini itu. Tapi kita meyakini itu bukan dia. Nah, sekali lagi sama salah kalian. Itu memang nampak guys. Memang kelihatan jelas. Ya. Itu memang kelihatan. Jelas tangan dua. Itu fakta yang bisa dibantah siapapun itu. Bahwa Yesus itu ketika disalib, menurut mereka ya, menurut kita tidak salib, memang berkolor. Dia memang waktu dikelihatan betisnya, alias suka pamer betis, tangannya dua, ya kan, kakinya dan segala macam gitu kan. Nah, itu fakta memang kelihatan. Nah, ini tidak, ini perumpamaan. Allah sedang menyampaikan perumpamaan, metafora. Bukan berarti seperti itu, guys. Ini harus dipahami. Kan tidak ada yang pernah melihat wajah Allah. Tidak pernah melihat bahwa Allah itu berkolor. Tidak pernah ada yang melihat betis Allah. Tidak lagi. Itu hanya informasi dari Allah yang kita harus mengerti apa maksudnya itu. Itu semacam metafora, guys. Ngerti kan? Sama misalnya kayak ada orang bilang bahwa pemerintah atau penguasa bilang bahwa raja bilang, aku telah mengerjakan negeri ini dengan kedua tanganku sendiri. Apakah dia mengerjakan dalam arti real? Kan tidak. Dia yang bekerja itu adalah pembantu-pembantunya. Nah, itu analogi bahwa dia tuh yang merencanakannya. Gitu. Jadi pekerjaan dengan dua tangan itu maksudnya adalah dia ikut berkecimpung. Tangan itu cuma sebagai simbol, bukan betul-betul dia menggunakan tangannya untuk bekerja, guys. Itu loh kayak pikirnya. Ya kan? Tapi kalau Yesus beda. Memang nampak dia tuh ngaduk-aduk semen misalnya. Gitu kan? Memang nampak sama kita gitu loh. Itu bukan metafora. Jadi Anda harus bedakan kata-kata yang berupa metafora, informasi dari orang yang lebih tahu, dengan langsung fakta di lapangan. Memang tak perlu pun orang untuk ngomong, kita langsung lihat bahwa memang dia bekerja. Memang dia pakai gula tangannya gitu kan. Terus Anda bisa pelajari, guys, bedanya di mana. Tangannya ada dua, kanan semua, terus kakinya masuk neraka, dari semuanya binasa kecuali wajahnya. Nah, jadi sih gini, bukannya untuk mengolok-olok mereka ya, tapi pertanyaannya gini loh. Kalau misalnya teman-teman yang muslim ini bisa terima Tuhan tidak berkolor, yang suka pamer betis, tangannya dua kanan semua, kakinya masuk neraka, terus begitu akhirnya binasa tuh semuanya di neraka kecuali wajahnya. Kita bisa menerima sesuatu yang bukan fakta, tapi perumpamaan, metafora. Anda mau jadikan metafora, perumpamaan jadi fakta? Ini aneh sekali, guys. Ya, kita itu kan perumpamaan bahwa Allah tuh sakit, Allah tuh lapar haus, itu kan perumpamaan. Anda mau terima bahwa dia betul-betul sakit dan lapar haus? Saya sakit loh, saya lapar haus loh. Lihat orang lapar haus dan sakit, apa Anda mau terima mengatakan bahwa sakit benar sakit atau apa? Kan nggak bisa begitu, guys. Tapi kalau faktanya memang saya lagi bilang lagi sakit, saya ngomong Anda nampaknya saya lagi sakit, bukan saya ngomong bahwa saya menganalogikan saya perumpamaan saya dengan orang sakit, lagi sakit dengan lagi lapar haus, memang Anda lihat saya lagi sakit, lagi lapar haus, itu nggak bisa lagi dibantah memang itu. Kan perumpamaan, itu berarti yang bisa dibantah, nggak bisa lagi tidak diterima, guys. Dia bisa pahami beda antara fakta, memang kejadian dengan perumpamaan atau metafora, guys. Itu harus dipahami. Jadi dia mungkin memaksa kita untuk mengakui suatu hal yang bukan fakta, tapi hanya berupa majas, perumpamaan, analogi. Itu harus dipahami ya. Ya, kenapa teman-teman nggak bisa terima Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia, pakai kolor, mati di kayu salib, terus setelah itu bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut dengan cuma pakai kolor, gitu. Kenapa nggak bisa terima itu? Padahal Karena nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Dan ayatnya pun jelas bunyinya bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Sedangkan Yesus adalah manusia, sekaligus anak manusia. Sama dengan ngomong bahwa Bruce Wayne bukanlah Superman. Jadi Bruce Wayne tidak akan pernah berubah jadi Superman. Ya. Sama kayak bilang bahwa Clark Kent bukanlah Batman. Karena Clark Kent tidak akan pernah berubah jadi Batman. Yang benar adalah Clark Kent adalah Superman dan Bruce Wayne adalah Batman. Jadi kalau mau memaksakan bahwa Yesus adalah Allah atau Allah, maka kalimatnya harusnya berbunyi bahwa Allah adalah manusia. Sama kayak kita bilang bahwa tanpa lagi bukanlah monyet. Ya dia bukan monyet, tidak pernah berubah jadi monyet. Sama kalau kita bilang ini, apa lagi? Kamu sebenarnya adalah monyet yang menyamar ya. Kamu sebenarnya adalah monyet ya. Dia kan pasti kan ngomong gini, aku bukanlah monyet. Karena dia tidak pernah, maksudnya adalah bukan hanya dia tuh bukan monyet, dia tuh memang nggak pernah berubah jadi monyet. Itu loh, guys.
Itu. Ini bukanlah tuh simpel itu. Kata bukanlah itu, kata sama bukanlah itu. Tapi mereka nggak pernah mengerti. Dikatakan bahwa Allah bukan manusia, jangan coba-coba Anda katakan Allah tuh berubah di manusia. Karena Allah bukan manusia. Selesai perkaranya kan. Yang ini ada yang lebih gawat lagi kan. Nah, apalagi tadi kita baca juga yang kalau SWP juga sakit, itu malah niru-niru ngomongannya Yesus ya. Meniru-niru ngomongannya Tuhan orang Kristen tuh. Masa kalau SWP Tuhan yang umat muslim masa niru ngomongannya Tuhan Yesus sih gitu. Ya. Terus teman-teman juga perlu tahu nih kalau misalnya mereka keberatan dengan Tuhan yang mati di kayu salib, ya pertanyakan juga kenapa Allah itu masukkan kaki ke dalam neraka ya. Kenapa Allah SWP masuk dalam neraka, terus akhirnya binasa lagi, kecuali wajahnya. Nah itu pun dipertanyakan, kalau mereka teman-teman yang muslim bisa terima begitu, karena kasih hadisnya, kita akan terangkan ya kan. Itu adalah perumpamaan, majas, metafora. Ya kan? Yesus itu binasa, seluruh tubuhnya rusak. Betul-betul kematian yang sempurna guys, Yesus itu loh, ya kan? Dan bahkan kalau dibaca kitab Talmud itu mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Kitabnya orang-orang Yahudi sana, ya. Karena pernah baca Talmud mengatakan Yesus ada di neraka sekarang. Kita nggak percaya itu sih, kita nggak percaya. Tapi intinya adalah kenapa Anda percaya dengan hal itu? Ya, pertama, kedua, kenapa Anda percaya sesuatu yang memaksakan sesuatu yang majas perumpamaan menjadi suatu hal yang real? Seperti Yesus memang fakta, memang kelihatan dia memang makan, minum, butuh makan, butuh minum, lakukan makan, terus makan, minum, lapar, haus, ya kan? Dia sakit, mati, ya. Nah, itu kenapa Anda tidak percaya dengan hal itu? Bukan apa ya? Kenapa itu hal yang betul bisa Anda bantah, Anda kaitkan dengan sesuatu yang metafora atau majas perumpamaan, guys? Dan memaksakan bahwa majas perumpamaan metafora itu harus sama dengan fakta yang betul-betul yang kejadian. Nggak bisa begitu logikanya kan. Tahu saya mereka ini banyakkan tidak diajarkan, banyakkan muslim 90% nggak tahu tentang hal ini, nggak tahu bahwa Allah SWT itu masuk neraka nantinya ya. Teman-teman muslim nggak tahu itu ya. Orang tahu ya, tahu orang. Anda aja nggak ngerti itu perumpamaan itu majas. Orang karena tahu, makanya untuk biasa aja gitu guys. Kayak tadi makanya Sindonis mengutip itu kan. Biasa ada nggak? Saya tanya, ada nggak Sindonis itu di apa? Karena Sindonis itu kan adalah media yang terkenal. Apalagi mungkin kan dia nggak terkenal atau mungkin orang malas ngapain dia ini kan, atau mungkin dia keberhukum kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kelas Indonesia itu bukan media abal-abal loh. Itu kalau dia menyampaikan sesuatu yang salah ya, karena orang mengerti maksudnya apa yang sampai Indonesia adalah majas perumpamaan, makanya nggak masalah. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang fakta seperti yang dia menyampaikan itu dengan fakta bahwa semakin Yesus disalib pakai kolor itu, nah itu baru masalah. Tapi kan tidak gitu. Karena orang mengerti, apakah sampaikan di sini tuh hanya majas perumpamaan. Tapi apalagi ngerti mengutip itu guys, itu masalahnya. Jadi ketika orang mengutip sesuatu yang tidak dipahami, inilah jadinya guys. Error gitu kan. Kemungkinan besar mereka pun kaget ya. Akan kaget bahwa awal SWT akan masuk neraka, Allah SWT akan binasa kecuali wajahnya, dan tangannya juga akan binasa, walaupun dua-duanya kanan semua, terus air betis, itu semua akan binasa kecuali wajahnya Allah. Ya kenapa? Karena ya tadi Allah itu kakinya masuk neraka sampai neraka bilang cukup gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya gini, jadi kalau misalnya muslim ini bisa terima Allah SWT yang suka pamer betis, tangan kanannya nggak bisa memaksakan menerima sesuatu yang beda, nggak bisa. Fakta taklah fakta, memang real kelihatan. Yesus makan, minum, mati, sakit itu kelihatan fakta. Tapi inilah informasi. Ingat ya, kita melihat bahwa Allah itu sakit, dia butuh makan minum, dia yang dituduhkan tanpa ragi. Tapi itulah informasi dari Allah sendiri, dan itu adalah informasi yang kita ketahui adalah berupa majas perumpamaan. Jadi nggak bisa samakan guys. Ya, Anda yang bisa memaksakan sesuatu yang sama itu sama, nggak bisa. Ya. Ini sama dengan memaksa kita meyakini bahwa Yesus Tuhan, nggak bisa. Karena Yesus dan Tuhan tuh nggak sama. Yesus manusia, Tuhan bukan manusia. Selesai guys. Kita jelas, kita tuh beda kan, kita bisa membedakan. Kalau Anda yang bisa bedakan, Anda yang nggak sama, Anda bilang sama. Kita nggak, kita memang nggak sama, kita bilang nggak sama guys. Itulah beda kita dengan Anda. Kita jujur, kita objektif, kita fair, kita adil, Anda tidak begitu.
Karena selalu menyamakan sesuatu yang tidak sama. Itu bahaya di situ. Tuhan disamakan manusia lah. Yang ini majas perumpamaan disamakan dengan fakta lah. Ini menjadi satu hal yang fatal, guys. Error kalau gini cara metodologinya kan. Tangannya kanan semua, dua, kakinya masuk neraka, begitu akhirnya akan binasa kalau SWP-nya kecuali wajahnya ya. Kenapa nggak bisa terima Tuhan berkolor yang mati di tiang jemuran, terus pada hari ketiga bangkit dan mengalahkan maut, gitu, dan bangkit itu memberikan hidup yang kekal. Karena berarti kan itu Tuhannya dari mampu jadi nggak mampu. Ingat di perjanjian lama dia tidak melakukan itu semua. Yang melakukan itu semua adalah kita. Kita disarankan untuk dia mau dan tidak mau. Ingatnya dia mau, tapi tidak ada hubungan dengan mampu nggak mampu. Dia mau ngambil dosa hanya dengan syarat kita tuh mempersoalkan kebakaran. Artinya kita berusaha, dia tinggal kaki. Itulah Tuhan. Ini berbalik jadi Tuhan yang nggak mampu. Kok tiba-tiba jadi Tuhan yang mampu dia? Harus dia turun tangan sendiri. Ini kan aneh sekali. Jadi Tuhan itu yang awalnya hanya berhubungan dengan mau tidak mau, menjadi mampu tidak mampu. Ini aneh sekali, guys. Gitu kan? Nah, lalu dikatakan dia mengalahkan maut. Ngerti nggak dia? Tanpa lagi arti mengalahkan maut. Maut adalah kematian. Kalau seorang jemput maut, berarti dia kalah oleh maut. Orang yang tidak pernah kalah lawan maut adalah orang yang tidak pernah mati. Itu Allah, tidak pernah mati. Dia tidak pernah kalah oleh maut. Orang yang pernah mati sekali aja oleh maut, berarti dia kalah oleh maut. Yang kan mati. Contoh, tinju. Anda pernah nonton tinju? Seorang yang kalah, apa terjadi? Ketika dia pukul jatuh oleh lawannya, atau dipukul berkali-kali, pukulan lebih banyak masuk dibandingkan yang dia memasukkan pukulan kepada orang lain. Dia nggak pastinya mati. Ini misalnya Mike Tyson lawan atau Muhammad Ali lawan George Foreman, gitu kan? George Foreman dipukul jatuh oleh Muhammad Ali. Itu sudah kalah itu George Foreman, walaupun tidak dibikin mati oleh Muhammad Ali. Nah, ini saya mati, guys. Ya pasti kalah. Apalagi yang mati itu adalah namanya kematian sendiri, adalah maut itu sendiri. Jadi, maaf sekali lagi saya bilang bullshit atau nggak make sense kalau dikatakan bahwa Yesus itu mengalahkan maut oleh kematian. Dia aja kalah oleh kematian. Jadi apa ya? Ini adalah logika yang sederhana loh. Kalau Anda mau mengatakan seorang itu bisa mengalahkan maut, dia nggak bisa mati sama sekali. Ya, berarti maut tidak akan pernah bisa mengambil dirinya. Tapi kalau dia sudah mati, berarti dia kalah oleh maut. Itu logika begini, guys. Jadi kalah oleh mautnya detik ketika dia mati, bukan detik ketika dia bangkit. Bangkit itu hal lain soal lagi, guys. Itu ya terserah sih. Kalau buat saya lebih baik menerima Tuhan yang mati Tuhan berkolor yang mati di tiang jemuran, tapi setelah itu bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan hidup abadi, daripada Allah SWP yang tidak berkolor. Kita semua nanti akan hidup abadi di surga. Ya, itu fakta. Ya, fakta bagi orang beriman ya. Saya bilang fakta bagi orang beriman. Kita semua nanti sama kayak Yesus. Kita Yesus mati, kita juga mati. Ada kita bakal mati, kita bakal mati juga sama kayak Yesus. Nanti ada kita bakal mati lagi enggak? Kita di surga tuh kekal. Ya, selama-lamanya, nggak mati-mati lagi. Nah, apakah jadi Tuhan? Kan tidak. Jadi Tuhan itu bukanlah apa kita tuh bakal mati dan hidup kekal, enggak. Tapi Tuhan itu adalah dia nggak bakal mati dan dia selalu kekal, itu Tuhan. Jadi beda Tuhan dengan manusia itu apa? Manusia sebagai manusia akan mengalami kematian dan akan hidup kekal di neraka. Ya, sebagai manusia lainnya adalah mati dan hidup tidak kekal di neraka. Kalau yang manusia sebagian lainnya adalah yang saya ulang lagi tadi adalah manusia yang mati tapi hidup kekal di surga. Tapi kalau manusia sebagian lagi adalah manusia yang mati dan hidup tidak kekal di neraka. Nah, Tuhan adalah tidak kedua-duanya. Ya, Yesus adalah yang pertama tadi. Dia mati hidup kekal di neraka, di surga. Nah, Tuhan adalah tidak pernah mati. Nah, itu beda Tuhan sama manusia dan dia selalu hidup kekal, guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.